Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Daputra Pratama, NIM 141. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang penelitian kesehatan perusahaan. Sebelum terjadi merger, akuisisi dan konsolidasi, setiap perusahaan atau bank harus melakukan penelitian terhadap perusahaan atau bank tersebut. Satu, penilaian untuk menentukan kondisi suatu perusahaan atau bank biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menentukan kondisi suatu perusahaan atau bank dikenal dengan nama analisis Kamel. Analisis ini terdiri dari 5 aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek pemodalan. Yang kedua, aspek kualitas. Yang ketiga, aspek kualitas manajemen. Yang keempat, aspek earning. Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan cara mempertahankan salah satu perusahaan yang ada tanpa harus melikuidasi perusahaan tersebut. Dalam penggabungan ini, namanya digunakan adalah nama salah satu perusahaan yang dipertahankan. Perusahaan yang melakukan merger memiliki paling tidak 50% saham, dan perusahaan yang di merger berhenti beroperasi dan pemegang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Arista, NIM 149 akan menjelaskan tentang akuisisi. Nah, akuisisi menurut pandangan bahasa Indonesia disebut sebagai pengambil alihan perusahaan. Sementara Hukum Undang-Undang Perseroan Terbatas atau PT Pasal 1 Ayat 11 mengartikannya sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum dan atau orang perorangan yang mengambil alih saham suatu perseroan tertentu sehingga beralih pula pengendalian atas perseroan tersebut. Nah, kemudian Ebert dan Griffin tahun 2015 mengartikan akuisisi sebagai perbuatan pembelian perusahaan yang satu oleh perusahaan lain. Nah, jadi akuisisi adalah pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain dengan cara melakukan pembelian saham sebagian atau seluruhnya yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan yang terakuisisi kepada perusahaan yang mengakuisisi. Dalam kegiatan akuisisi ini, kedua perusahaan yaitu yang diakuisisi dan yang mengakuisisi akan tetap hidup sebagai badan hukum yang terpisah. Misalnya saja, PT Aman mengakuisisi PT Makmur. Nama PT Makmur tidak akan berubah nama menjadi PT Aman, hanya saja kepemilikannya berpindah tangan. Nah, akuisisi berdasarkan objeknya, pengambil alihan perseroan dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, akuisisi terhadap saham perusahaan. Yang kedua, akuisisi terhadap aset perusahaan. Nah, jadi hanya asetnya saja, bukan beserta seluruh sahamnya, itu tidak. Kemudian yang ketiga, akuisisi kombinasi, yaitu saham dan aset. Jadi saham dan asetnya itu sama-sama diakuisisi. Yang keempat, akuisisi bertahap. Berdasarkan bentuknya, pengambil alihan perseroan atau akuisisi dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama internal. Nah, internal ini akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan induk terhadap anak perusahaan atau perusahaan yang masih dalam satu kelompok usaha. Seperti itu ya. Yang kedua, eksternal. Nah, akuisisi secara eksternal ini akuisisi dilakukan oleh perusahaan lain yang tidak dalam satu kelompok usaha. Jadi tidak seperti yang internal tadi ya, kebalikannya. Kemudian berdasarkan motif keuntungannya,
pengambil alihan dibagi menjadi dua. Jadi akuisisi berdasarkan motif keuntungannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, akuisisi strategis. Akuisisi yang bertujuan untuk menguasai bahan baku, meningkatkan produktivitas perusahaan, memperluas pangsa pasar, mengurangi pesaing, mengurangi resiko usaha, dan lain-lain. Yang kedua, akuisisi finansial. Akuisisi finansial ini yaitu akuisisi yang hanya mencari keuntungan finansial dalam jangka pendek. Kemudian tata cara akuisisi berdasarkan proses hukum. 1. Memenuhi syarat umum pengambil alihan, yaitu perseroan harus mementingkan perseroan yang dituju, pemegang saham minoritas serta karyawannya. Yang kedua, perseroan harus mementingkan kreditur atau mitra lainnya dari perseroan. Yang ketiga, perseroan harus mementingkan hubungan kemasyarakatan dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Nah, tata cara akuisisi yang kedua yaitu pemberitahuan kepada direksi perseroan. Nah, karena menurut pasal 125 ayat 5 UU PT bahwa keputusan pengambil alihan berada pada wewenang direksi, maka pihak yang akan mengakuisisi harus menyampaikan maksudnya kepada direksi. Untuk tata cara yang ketiga dalam mengakuisisi yaitu menyusun rancangan pengambil alihan. Langkah selanjutnya yaitu meminta persetujuan Dewan Komisaris dan memenuhi persyaratan yang harus ada di antara perseroan yang hendak mengakuisisi dan diakuisisi, yaitu meliputi nama dan tempat perseroan, alasan, laporan keuangan tahun buku terakhir, tata cara penilaian dan konversi saham, jumlah saham yang akan diambil alih, dan lain-lain seperti waktu dan cara penyelesaian masalah. Yang keempat, meminta persetujuan RUPS. Yang kelima, membuat akta pengambil alihan. Yang keenam, pemberitahuan kepada menteri. Yang ketujuh, mengumumkan hasil pengambil alihan. Menurut pasal 133 ayat 2 UU PT 2007 diisyaratkan bagi direksi yang menerima pengambil alihan itu mengumumkan hasil pengambil alihan melalui satu surat kabar. Ya, dilakukan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsolidasi atau peleburan. Konsolidasi adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan cara meleburkan diri atau bubar dengan maksud mendirikan perusahaan baru dengan nama baru. Pasal 1 angka 10 UU nomor 40 tahun 2007 mendefinisikan konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih yang meleburkan diri dengan mendirikan perseroan terbatas baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perusahaan yang meleburkan diri dan status badan hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Perusahaan yang ingin melakukan konsolidasi harus melakukan analisa apakah perusahaan yang terlibat adalah perusahaan yang sama-sama sehat atau sama-sama sakit atau di antara keduanya. Menganalisa kondisi keuangan, bagaimana menata manajemen perusahaan sebelum dan setelah melakukan konsolidasi, seberapa banyak modal yang dibutuhkan untuk konsolidasi, apa manfaat yang diperoleh dalam melakukan konsolidasi, dan sebagainya.
Syarat melakukan konsolidasi sama halnya dengan syarat dalam penggabungan dan pengambil latihan, yaitu 1. Persyaratan umum, 2. Menyusun rancangan konsolidasi, 3. Persetujuan RUPS, 4. Pembuatan akta peleburan, 5. Mengumumkan hasil peleburan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Fitri Sabila, NIM 155. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu persyaratan untuk melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi, dan alasan perusahaan melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi. Ada beberapa ketentuan dalam melakukan penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang atau tidak bertentangan dengan undang-undang. Adapun syarat ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggabungan usaha atau peleburan usaha wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Yang kedua yaitu direksi dan Dewan Komisaris wajib membuat surat pernyataan kepada OJK dan RUPS bahwa penggabungan atau peleburan usaha harus memperhatikan kepentingan sebagai berikut, yaitu kepentingan perseroan, kepentingan masyarakat, kepentingan persaingan usaha yang sehat, kepentingan bagi pemegang saham dan juga karyawan. Untuk yang syarat yang ketiga yaitu mendapatkan persetujuan dari RUPS. Selain itu juga tercantum dalam pasal 4 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1998 dijelaskan bahwa penggabungan, peleburan dan pengambil alihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan. Lalu kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Untuk yang kedua, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditur. Untuk yang ketiga, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham. Rancangan penggabungan usaha atau peleburan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 paling sedikit memuat informasi. Pertama, nama, tempat, kedudukan, kegiatan usaha, struktur pemodalan dan pemegang saham, serta pengurusan dan pengawasan masing-masing perusahaan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha. Yang kedua, nama dan tempat kedudukan perusahaan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha. Yang ketiga, susunan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris perusahaan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha. Yang keempat, jadwal rencana penggabungan usaha atau peleburan usaha. Yang kelima, alasan serta penjelasan dilakukannya penggabungan usaha atau peleburan usaha dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha. Yang keenam, cara konversi saham dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha terhadap saham perusahaan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha. Yang ketujuh, rancangan perubahan anggaran dasar perusahaan hasil penggabungan usaha jika ada, atau rancangan akta pendirian perusahaan baru hasil peleburan usaha. Yang kedelapan, ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha. Dengan ketentuan pertama, dalam hal perusahaan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha merupakan perusahaan terbuka meliputi 2 tahun terakhir. Atau kedua, dalam hal perusahaan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha bukan merupakan perusahaan terbuka meliputi 3 tahun terakhir. Untuk yang ke-9, dalam hal ini terdapat data keuangan periode interim. Pengungkapan disajikan dengan perbandingan periode interim yang sama dari tahun buku sebelumnya, tidak harus diaudit, kecuali untuk laporan posisi keuangan. Untuk yang ke-10, informasi keuangan performa perusahaan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha yang diperiksa oleh akuntan publik. Untuk yang ke-11, ringkasan laporan penilai mengenai penilaian saham masing-masing perusahaan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha yang paling sedikit meliputi identitas pihak objek
objek penilaian, tujuan penilaian, asumsi-asumsi dan kondisi pembatas, pendekatan penilaian dan metode penilaian dan kesimpulan nilai. Yang ke-12 yaitu ringkasan laporan penilai mengenai pendapat kewajaran atas penggabungan usaha atau peleburan usaha. Yang ke-13 hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari penggabungan usaha atau peleburan usaha jika diperlukan. Untuk yang ke-14 pendapat konsultan hukum mengenai aspek hukum dari penggabungan usaha atau peleburan usaha. Yang ke-15 cara menyelesaikan status karyawan perusahaan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha. Yang ke-16 cara penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha terhadap pihak ketiga. Yang ke-17 cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan usaha atau peleburan usaha. Yang ke-18 penjelasan mengenai manfaat risiko yang mungkin timbul akibat penggabungan usaha atau peleburan usaha beserta mitigasi atas risiko tersebut dan rencana bisnis ke depan. Merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas disebut dengan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan secara umum telah diatur baik dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun dalam peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambil Alihan Perseroan Terbatas. Untuk lebih lanjutnya, dalam memahami secara luas mengenai ruang lingkup tentang penggabungan usaha atau peleburan usaha pada perusahaan terbuka dapat medomani Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74 POJK 04/2016. Lanjut untuk alasan perusahaan melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi. Ada beberapa alasan perusahaan itu melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi. Yang pertama yaitu karena masalah kesehatan perusahaan, yang kedua karena modal yang dimiliki relatif sangat kecil, yang ketiga kesalahan dalam manajemen, yang keempat teknologi dan administrasi, yang kelima penguasaan pasar, dan yang terakhir nomor 6 pertimbangan pajak. Dengan demikian, alasan-alasan peleburan atau penggabungan adalah tidak lain untuk kepentingan perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengembangkan usahanya dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sekian materi dari saya, terima kasih.